Nggak keren ya. Masukin Komisi Jateng ya. Komisi Jateng. Selamat malam teman-teman yang sudah hadir di sini sambil menunggu beberapa teman-teman yang lain yang akan join pada acara pada malam hari ini. Saya akan undang Bu Titin sebagai Sekjen Komisi Komunitas Sales Indonesia Nasional. Ya, jadi komisi ini adalah satu wadah untuk mempertemukan para sales dari berbagai Indonesia, teman-teman. Dan sebetulnya kan kita ini memang profesinya ya sebagai seorang sales ya, entah yang sehari-hari sebagai seorang marketing, atau kadang-kadang profesi ini menjadi rangkapan, semuanya adalah sebagai orang sales ya. Oke. Saya undang Bu Titin untuk join belum? Dari Komisi Jateng. Panggil. Yes. Sambil menunggu Bu Titin, mungkin Anda yang sudah join pada malam ini, tolong tulis di chat. Nama Anda. Kalau nama sudah ya. Dari perusahaan apa dan jenis usahanya apa, dari kota mana. Yuk, silakan diketik di situ supaya kita bisa saling kenal. Anda dari gerak di bidang usaha apa? Ya, malam Pak Budiasta. Oke, Bapak dari Bali. Oke, silahkan ya Pak. Di Bali udah jam 9 ya Pak ya. Oke. Silakan yang lainnya juga mengetik nama sudah ya. Jenis usaha sekaligus juga dari kota mana ya. Ini sama seperti ke Pak Budiaste. Oke. Yes, yang lainnya yuk silakan please. Mana ya Bu Titin ya? Mana bro? Belum join ya Bu Titin. Oke. Sambil menunggu Bu Titin. Ya, sambil menunggu Bu Titin. Saya sudah on. Oh iya, mana bro? Oke. Teman-teman yang sudah join, silahkan mengisi data nama, handphone dan dari perusahaan mana ya, nama, handphone dan dari perusahaan mana. Komisi Jateng. Nama, handphone dan dari perusahaan mana. Karena nanti Anda yang mengisi data lengkap, nama perusahaan dan nama perusahaan dan nomor handphone, Anda akan mendapatkan free galon air mineral ya dari Cheers. Ya, dari Cheers. Oke, Komisi Jateng mana ini? Ya, Anda akan mendapatkan
Anda akan mendapatkan apa? Anda akan mendapatkan free minuman galon dari minuman Cheers yang apa? Yang mengisi data ya. Jadi silakan data diisi. Datanya itu diisi, Anda kirim ke nomor 0812 300 2260. Belum nemu berarti Indonesia. Silakan Anda isi ke nomor 0812 300 60. Ya. Data-datanya Anda kirim ke situ ya. Yuk, silakan Bu Titin untuk memulai acara. Sudah jam 8 lebih 5 menit. Yes. Halo Bu Titin. Ya. Selamat Malam, Pak Irman. malam Bu Titin. Malam. Selamat malam Bu Ya. Titin. Suaranya Brian. Malam. Malam Oh. ya. Suaranya kurang jelas ya? Ya. Suara saya kurang jelas, Pak Irman. Jelas-jelas Bu, tapi suaranya yang kurang jelas. Ya. Oh iya. Putih. Siap, Ya. sebentar. Ya. Dari pakai handset. Yes. Ya teman-teman, silakan Anda follow saya ya. Sebelumnya ingin saya sampaikan, silakan Anda follow saya di Herman_Suewono ya. Itu adalah alamat IG saya ya, Herman_Suewono. Silakan Anda follow di situ. Saya sering menampilkan sering menampilkan video-video yang berkaitan tentang bisnis atau tentang motivasi ya. Silakan Bu Titin membuka acara pada hari ini, acara bersama antara Pro-M dan Komisi Jateng. Silakan Bu. Ya, sebentar. Oke. Sebentar ya teman-teman. Ya. Biar lebih lagi. Saya kembali kelupaan. Ya. Anda follow saya di Herman_Suewono. Ya. Ya, kalau suara di tempat saya sangat jelas, mungkin suara kemeresek itu saya dengar dari tempatnya Bu Titin ya. Oke, teman-teman. Ya. Jadi, ya silakan Bu. Ya. Sekarang gimana suara saya, Pak Irman? Suaranya alhamdulillah lancar. Oh ya, baik ya. Kita mulai ya Pak Irman ya. Ya, silakan Bu. Ya. Ya, selamat malam teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Pada malam hari ini ya, Pro-M bersama Komisi Jawa Tengah akan sharing-sharing ya, berbagi ilmu. Ya, kita tetap harus semangat dalam kondisi new normal ini ya. Jadi new normal itu bukan berarti kita sudah bebas ya, tidak harus jaga protokol kesehatan, tidak ya. Kita harus tetap mematuhi ya protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah ya. Tetap kita jualan ya. Jadi kita tetap semangat ya. Jadi pada malam hari ini kita sepakati kita sampai jam berapa Pak Irman? Jam 10? Tadi saya buka jam 8, jadi ya harusnya jam 9 berakhir ya Bu. Oh gitu ya? Ya. Ya, 1 jam ya. kan ya. Harusnya 1 jam ya. Ya, ya baik teman-teman ya. Tadi ada Marimas, ada Pro Seminar ya, ada Pak Kris dan yang lain ya. Yes. Silahkan ngikuti acara yang luar biasa ini ya. Mudah-mudahan pasti ada maknanya. Ketika kita dapat ilmu ya, sedikit ilmu, ketika kita langsung action, maka hasilnya akan kelihatan. Tapi kalau kita belajar ikut seminar ke sana kemari, ilmunya banyak, bukunya tebal dibaca, tapi tahu dan melakukan itu beda. Setelah kita tahu langsung action, ya, itu akan membawakan hasil. Ya, saya kira mungkin itu Pak Irman, langsung aja ya. Jadi kita itu harus selalu belajar, ya, belajar dari mulai belian hingga liang lahat. Kita jangan bosan-bosan untuk selalu belajar kemana saja ya. Ya. Saya kira mungkin itu Pak Irman.
Ya, ya Yes. Pak. Bu Titin bisa Ya. menjelaskan juga kepada teman-teman apa bisnis Mm-mm. yang Bu geluti sekarang ini, apa aktivitasnya. Sampai 2 hari yang terakhir nyari Bu Titin susah. Ya, ya Herman maaf. Ya ini, ya memang ini di new normal ini ternyata memang ya Ya, sudah luar biasa ya. ya, Jadi ya, meskipun ya kemarin sempat 2 bulan 3 bulan itu kita ya, santai-santai, kiriman hanya dua ya, tiga, paling banter ya, 4. Ya, ini sudah mulai aktif lagi, proyek mulai jalan lagi. ya, Ya, jadi perkenalkan lagi ya saya Titin Martini dari komisi, pengurus komisi pusat ya. Saya sekjen ya, sekjen pusat tapi domisili di Semarang ya, di ya. komisi Semarang ya. Saya bergerak di bidang building material, ada hotel Tiara Syariah, kemudian ada Sanggar Senam Tiara hari ini buka Pak tadi ya. Saya tetap laksanakan protokol kesehatan, tetap Oh, kita tes suhu, kemudian tetap jaga jarak, tetap cuci tangan. Ya, tadi ya. alhasil sanggar senam kita mampu dengan jarak 1,5 meter itu mampu 43. Ya, tadi pagi ada satu kelas, sehari ini ada 3 kelas full semua. Ya, karena Hmm. ibu-ibu semua pengen sehat. Ya, jadi kalau kita uangnya banyak, kalau tidak sehat percuma. Makanya kita harus sehat. Kita cari order tidak sehat ya percuma. Ya, jadi kita harus olahraga juga. Ya, kemudian ada rental juga, ada jualan air juga saya ya. Jadi Oke, pam kalau di sini namanya artetis ya, Tiara Artetis ya. oke, Jadi pokoknya yang saya jual itu palu gada. Apa lo butuh gua ada ya. oke. Karena ceritanya Titin itu sales sejati. Ya. Ya mungkin perkenalan saya itu Pak Irwan ya. Yes, Ya, ya. nanti kalau kurang perkenalannya boleh main kalau ke Semarang mampir ya, kita bisa sharing tukar ilmu ya. Ya saya kira Ya, itu Pak Irman, silahkan yes, dilanjut ya. Biar ya. ya terima Oke, kasih. Ya teman-teman. selamat. Oke, terima kasih Bu Titin dan itu yang ada Ya, di chat saya tampilkan teman-teman. Apa sekedar info ke Bu Titin, acara ini saya dapat doa, dapat support dari minuman Cheers. Jadi mereka itu membagikan galon minuman Cheers. Jadi yang ada di Semarang itu nanti kami akan berikan nanti nomor telepon call. Jadi gini, Anda anda silakan mengisi data yang tadi saya sampaikan di awal, nama dan nomor handphone dan perusahaan Anda ke nomor Pro M. Nanti kami akan kirimkan data Anda ini ke minuman Cheers ya, ke Cheers. Nah, nanti Cheers yang akan menghubungi ke Anda. Jadi nggak usah khawatir meskipun kami beda kota, minuman galon Cheers itu kan juga ada di Semarang. Jadi anda akan ya mendapatkan di mana-mana ya. gratis galon. Ya, ya itu support untuk acara karena kita perlu saling mensupport kegiatan acara meskipun tanpa berbayar. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Salam sehat dari saya. Saya posisi di Surabaya. Saya di organizer training and seminar atas nama Pro M dan ini kali yang kedua. Ini kali yang kedua saya sharing di sini. Yang mau saya sharingkan di sini adalah tentang bagaimana sih menjadi seorang sales yang profesional di era new normal atau di era next normal. Karena sebenarnya ya kita ini kadang-kadang tidak jelas gitu ya Bu Titin dan teman-teman ada di posisi mana itu juga tidak jelas. Artinya tidak jelas itu adalah status gitu ya, mau new normal tapi juga belum berhasil betul-betul sikap, belum betul-betul siap daripada masyarakat kita. Nah, bagi saya tugas utama sebagai seorang sales adalah tetap jualan kan ya, tetap jualan, tetap menginformasikan sesuatu gitu ya kepada calon konsumennya. Nah, cuman bedanya di masa pandemik ini ada keterbatasan dari kita yaitu mungkin
tidak semua konsumen mau kita datengin, tidak semua konsumen mau kita kunjungin gitu ya. Sehingga Anda harus melakukannya dari jarak jauh. Anda melakukannya adalah lewat telepon, atau lewat Zoom, atau lewat WA, atau lewat email kayak gitu. Nah, teman-teman, yang mau saya sharingkan di sini adalah bahwa kalau setuju nanti silakan Anda juga komen dan ketik ya. Donald Trump mengatakan bahwa kita ini harus menjual. Menjual itu tidak harus menjual barang, tidak harus menjual benda yang kelihatan ya. Kita menjual itu bisa macam-macam kan teman-teman ya. Bisa menjual ide, bisa menjual gagasan, bisa menjual informasi. Setuju kan ya? Nah, kalau informasi yang disampaikan dari kita kepada target pasar itu jelas dan nyata, maka orang menerima informasi dari kita itu ya. Tapi kalau informasi yang kita sampaikan itu belum kena kepada mereka dan tidak terjadi tidak terjadi komunikasi dalam hal penjualan, mungkin orang itu akan menolak atau menunda kita beli. Jadi maksud saya teman-teman, Donald Trump mengatakan adalah bahwa sell your ideas ya, jual gagasan Anda. Punya ide atau gagasan cukup banyak, tetapi tidak mampu untuk disampaikan juga percuma, ya. Jadi harus ada harus ada passion, harus ada intonasi, harus komunikasi itu tepat sasaran agar supaya orang mau mendengarkan kita, agar supaya orang mau beli dengan kita. Itu yang dimaksud oleh Donald Trump. Sell your ideas, jual ide kita, jual gagasan kita. Nah, sebetulnya teman-teman, sehari-hari kita ini ya pasti berhadapan dan ketemu dengan orang bagian penjualan ya. Entah itu dia menjual secara langsung atau menjual secara tidak langsung. Kadang-kadang juga mereka menjualnya lewat kata-kata, lewat kalimat, lewat broadcast yang mereka juga kirimkan kepada kita. Dan sebagainya lah. Anak-anak kita pun ya yang semasa mereka mungkin SMA atau universitas itu juga kalau dia mampu mempengaruhi kita sebagai orang tua bahwa apa yang dia inginkan itu tercapai, berarti anak kita sudah punya kemampuan untuk menjual kan ya, mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, mempunyai kemampuan untuk mempersuasi. Setuju kan ya? Itu. Nah, teman-teman, yang ingin saya sampaikan kepada Anda, untuk menjual secara profesional di masa ini, syarat yang paling awal adalah Anda harus dipercaya. Setuju? Anda harus dipercaya. Anda harus buat orang itu yakin kepada kita. Kalau orang itu tidak yakin dan tidak percaya kepada kita, apapun dan sebagus apapun produk Anda tidak akan diterima dan juga tidak akan diambil oleh mereka. Benar kan ya? Nah, itu yang dikatakan oleh Joe Girard dalam bukunya, if people like you, they'll listen to you, but if they trust you, they'll do business with you. Jadi kalau orang itu percaya kepada kita, akan lebih mempermudah kita melakukan komunikasi, melakukan hubungan bisnis dengan orang tersebut. Itu ya teman-teman ya. Jadi buatlah orang lain itu suka dengan kita, percaya dengan kita, yakin dengan kita, tanpa kita buat-buat. Be yourself, no matter what they say ya. Jadi kalimat saya di awal ingin saya sampaikan adalah sell yourself first ya. Sell yourself first. Perlunya kita menjual diri kita terlebih dahulu. Ya, perlunya kita menjual diri kita terlebih dahulu. Tentu menjual diri pengertiannya itu positif. Yang dimaksud dengan jual diri adalah dari tutur kata kita, penampilan kita, kalau kita ketemu dengan mereka, bahasa kita, kalimat-kalimat kita,
produk kita, perusahaan kita, itu semua menyangkut tentang personal brand. Entah dari produk yang dijual, dari perusahaan yang bersangkutan, termasuk dari kitanya. Ya, gitu. Nah, celakanya adalah kalau kita bisa melakukan kunjungan kepada mereka, teman-teman, maka kita bisa ngelihat langsung kan dengan calon konsumen kita. Kita bisa ketemu langsung kan dengan calon konsumen kita, benar kan ya? Namun kalau di era sekarang, di era sekarang yang kadang-kadang membuat kita itu sulit ketemu dengan mereka, maka yang membuat orang bisa percaya atau suka atau yakin kepada kita adalah dari cara kita menginfokan diri kita, cara kita menginfokan produk kita, cara kita menginfokan perusahaan kita. Setuju kan ya? Sehingga dengan demikian orang tahu kita ini siapa, dari mana, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, sell yourself first. Nah, untuk menjadi profesional, saya ada istilah kata cepat. CEPAT. Saya ada istilah kata cepat. CEPAT. C itu maksud saya adalah kreatif. Ya, kreatif. Pengertian dari kreatif itu adalah melakukan segala sesuatu yang tidak dilakukan secara nyata oleh kompetitor kita. Melakukan segala sesuatu yang kadang-kadang kompetitor kita belum melakukan, yang kadang-kadang orang lain tidak melakukan. Ini saya ambil dari pepatahnya pahlawan kita, Ki Hajar Dewantoro. Ya, Ki Hajar Dewantoro itu kalian mungkin ingat pepatahnya di masa lalu, beliau mengatakan 3N. Ya, pakai bahasa Jawa ya, 3N. N yang pertama itu ninteni. N yang kedua itu niroke. Dan N yang ketiga itu nambahi. Saya ulang ya, ada 3N. N yang pertama itu niroke. Niroke itu maksudnya apa ya, Mbak Titin? Niroke. Meniru. Nyoto. Meniru. Niru. Apa yang dilakukan orang lain? Ya, apa yang dilakukan oleh orang lain? Ya, niroke. Apa yang dilakukan orang lain? Yang dilakukan orang lain itu, teman-teman, bisa jadi jenis usahanya sama dengan kita, bisa jadi jenis usahanya beda, ya kan? Beda kan nggak apa-apa. Kita bisa ambil angle yang berbeda, bisa ambil dari sudut pandang yang berbeda. Justru untuk menimbulkan hal yang kreatif, perlunya kita melihat dari jenis usaha yang berbeda. Contoh, kalau jenis usaha saya jasa di bidang training dan seminar, apakah saya bisa melihat jasa dari produk lain yang dijual? Misalnya dari lembaga kursus, misalnya dari pembelajaran lewat online, misalnya dari jasa pengetikan skripsi, misalnya dari jasa penyewaan laptop, misalnya dari jasa apalagi ya, pokoknya kaitan dengan jasa lah, yang bisa saya ambil, ya, yang bisa saya petik, yang bisa saya lakukan untuk bisnis saya. Jadi N-nya itu adalah niroke. Niroke, terus apa tadi? Niroke, ninteni, ya, ngingetin apa yang dilakukan oleh orang lain, ninteni itu ngingetin. Dan N yang ketiga nambahi. N yang ketiga nambahi. Maksudnya nambahi adalah apa yang belum dilakukan oleh kompetitor itu kita tambahi. Ya, tidak harus persis sama, tetapi apa yang belum dilakukan oleh kompetitor itu kita nambahi. Ini persis yang ditemukan oleh Albert Einstein, bahwa kita perlu melihat dan melakukan apa yang belum dilakukan oleh orang lain. Ki Hajar Dewantoro, pahlawan kita yang luar biasa ini, sudah ngerti marketing sebelum kita lahir. Nah, pelajaran itu mengingatkan saya, ninteni, niroke, tambahi. Sederhana itu, walaupun dilakukannya relatif ada tantangan itu pasti, tetapi gagasan ini sangat menarik ya teman-teman. 3N ini.
Itu tentang kreatif. Dari versi cepat. E-nya itu adalah empati. Empati. Yaitu menempatkan diri kita di pihak customer. Ya. Apakah orang sales di masa pandemik ini dalam menjaga kredibilitas sebagai seorang yang profesional itu harus menjaga attitude, harus menjaga skills, harus menjaga apapun lah ya, agar supaya dia bisa diterima di pihak customer. Ini yang saya maksudkan adalah empati, empati, empati beda dengan simpati. Ya, kalau empati itu benar-benar menempatkan diri kita di pihak customer, artinya mengetahui kalau kita asal janji tidak ditepati, konsumen pasti akan jengkel dan kecewa kepada kita. Ya, kalau kita mengirimkan barang tidak sesuai dengan keinginan konsumen, tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh konsumen, itu kita akan merasa jengkel. Dan kalau kita merasa jengkel, orang lain juga pasti akan merasa jengkel, ya. Atau kalau Anda gerak di bidang jasa, katakanlah servis bengkel mobil, ya, enggak disebutin berapa lama selesainya mobil ini, sehingga konsumen nunggu sampai lama sekali, ya, enggak ada sapaan, enggak ada teguran, ya, enggak ada personal touch yang dilakukan oleh si bengkel itu, maka kita merasa kayak didiemin gitu ya, kayak ditinggalin. Jadi empati itu menempatkan diri kita di pihak customer. Kalau kita enggak mau digituin, maksudnya adalah kita jangan gituin orang. Kalau kita nggak mau dibuat kecewa, ya kita jangan kecewain orang. Kalau kita nggak mau digombalin, ya kita jangan gombalin orang. Kayak gitu, itu empati. Nah, P-nya itu adalah passion. P-nya itu adalah passion. Passion itu adalah punya semangat, punya sikap antusias, seperti yang tadi disampaikan Mbak Titin di awal, yaitu walaupun kondisi belum betul-betul normal, maka kitalah yang harus mengatur agar supaya ya kehidupan itu jadi baik, kehidupan itu jadi normal. Karena kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya pasti tidak ada hasil. Ya, daripada kita tidak melakukan sesuatu dan menunggu sesuatu tetapi tidak pasti juga, ini kan juga repot. Jadi ya lakukan sesuatu supaya ada hasil. Seberapa besar hasil itu kita lihat nanti. Yang penting lakukan. Jadi ada passion, ada semangat yang harus Anda jalani. Dan tidak terasa teman-teman dan Mbak Titin, saya juga baru menyadari beberapa waktu lalu, hari ini, oh iya, hari ini selamat Hari Bayangkara buat kepolisian kita. Ya, Hari Bayangkara, suaminya Bu Titin terlibat di kesatuan kepolisian ini. Semoga Hari Bayangkara ini membuat masyarakat kita menjadi lebih sadar, lebih tertib, lebih nyaman berhubungan dengan polisi, dan polisi tetap semakin tegas, siaga, sigap, dan ini merupakan tantangan buat kepolisian negara kita agar supaya ikut secara bersama-sama perang melawan coronavirus ini. Karena semakin masyarakat belum terdidik, polisi menjadi tanggung jawab polisi juga semakin besar untuk menyadarkan kita. Dan sebetulnya bukan cuma polisi, kita ini sebagai sesama manusia ikut saling menjaga, ikut saling menertibkan, ikut saling mengingatkan kepada teman kita, rekan kita bila belum mematuhi protokol kesehatan. Ya, sekali lagi selamat Hari Bayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia pas 1 Juli. Selain 1 Juli adalah hari yang luar biasa buat Kesatuan Korps Polisi. Yang kedua, teman-teman, 1 Juli adalah awal kita memasuki semester kedua. Di setiap tanggal 1 Juli tahun berapapun, karena Hari Bayangkara tidak mungkin berubah tanggalnya, ya tetap 1 Juli. Itu selalu mengingatkan kita
Dua yang bersejarah selain Hari Bayangkara. Yang kedua mengingatkan kita memasuki semester kedua. Memasuki semester kedua. Artinya perjalanan semester 2 dimulai dari tanggal 1 Juli sampai Desember. Jadi 6 bulan lagi mau tidak mau, suka tidak suka 2020 udah berakhir. Masuk ke 2021. Dan secara tidak langsung 6 bulan pertama yaitu Juni sampai Januari udah kita lewati. Apa maksudnya? Ya itulah waktunya kita untuk introspeksi dan menyadarkan diri kita sendiri apa yang sudah kita lakukan di semester pertama, Januari sampai kemarin Juni. Dan apa yang belum kita lakukan atau akan kita lakukan dari start 1 Juli sampai Desember. Itu tantangan buat kita semua ya, itu. Jadi passion. P-nya tuh passion, A-nya tuh agile. Agile tuh maksudnya adalah, ini istilah yang lagi in di sosial media, agile, agile nulisnya ya, agile. Itu adalah seorang sales harus lincah, tangkas, dan sigap, gesit menghadapi perubahan. Mau adaptasi. Ini maksudnya agile. Dia harus lincah, harus tangkas, harus gesit menghadapi perubahan yang semakin hari semakin tidak pasti. Tidak ada kepastian, yang ada adalah ketidakpastian itu sendiri ya. Segala sesuatu tuh seringkali tidak terduga, seringkali tidak gampang diprediksi, seringkali berubah-ubah, cepat banget dinamikanya. Maka yang membuat perubahan itu bisa sustain itu adalah perubahan itu sendiri ya. Tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri yang pasti. Dan yang kelima dari kata-kata CEPAT, C-nya kreatif, E-nya empati, P-nya passion, A-nya agile, T-nya itu adalah target. T-nya itu adalah target. Buatlah target yang jelas dan terarah. Buatlah target yang jelas dan terarah mulai dari sekarang untuk menyusun sales plan, untuk menyusun rencana kerja. Ya, target itu harus dituangkan dalam kalimat yang saya sebut tuh namanya SMART, teman-teman. Ya, SMART, S-M-A-R-T, S-M-A-R-T. S-nya itu adalah spesifik. Maksudnya spesifik itu harus arahnya harus jelas, clear, ya, spesifik. Maksudnya spesifik itu gini. Oh, aku kepengen meningkatkan omset. Berarti aku harus menelpon satu hari kalau yang dulu 10. Ternyata aku banyak menuai kegagalan. Oh, kalau sekarang berarti aku harus meningkatkan menjadi 15. Nggak usah muluk-muluk menaikkan itu. Naik 1 kali lipat, upaya Anda itu udah berhasil. Naik 2 kali lipat itu kan cukup berat, effortnya luar biasa ya. Tingkatkan sendiri. Jadi kita harus mengukur kemampuan kita sendiri berdasarkan apa yang sudah terjadi di 6 bulan terakhir. Ya. Jadi S yang pertama itu adalah spesifik. Spesifik itu maksudnya adalah jelas, itu teman-teman ya. Kalau dulunya aku menelpon ke 10 orang, dan ternyata gagal, maka sekarang aku harus menelpon ke 1 kali lipat dari 30 itu. Kalau aku sebelumnya ngirim WA, blaster sebanyak 3 kali, dan aku rasa kurang, sekarang aku harus tingkatin berapa kali. Itu maksudnya spesifik, S yang pertama. M-nya itu adalah measurable. M itu measurable, dapat terukur. Jadi kenaikan upaya kita harus dapat diukur hasilnya berapa. Lalu M-nya, yaitu kan M, measurable. A-nya itu adalah achievable. Maksudnya achievable itu adalah yakin dapat dicapai. Ya, yakin dapat dicapai. R-nya itu adalah realistik. R-nya itu adalah realistik. Artinya Anda bikin target itu harus masuk akal. Tidak ketinggian, tidak juga terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah, mudah kecapai, tantangannya itu tidak ada. Dan T-nya itu adalah timetable. Timetable itu maksudnya adalah teragendakan dari sekarang. Direncanakan dari sekarang. Jadi
Itulah sharing saya secara singkat teman-teman selama 20-25 menit untuk menjadi seorang salesman or sales girl yang profesional. Gini ya, sales itu tidak hanya laki ya, sales itu bisa perempuan ya. Cuman istilah yang familiar itu kan salesman, tapi bukan berarti yang perempuan nggak ada. Sales girl, sekarang eranya wanita untuk bangkit. Dulu waktu saya jadi seorang sales, Mbak Titin dan teman-teman, dominannya itu memang orang sales itu pria. Orang wanita kalau jadi sales itu kesannya kayak gimana gitu loh ya. Apalagi kalau harus door to door, apalagi harus nelpon gitu ya. Kayak gimana gitu kesannya, kayak nggak dihargai gitu ya. Cocoknya sekretaris itu kan duduk di belakang meja, jadi orang finance atau jadi sekretaris. Kenyataannya enggak teman-teman. Sekarang di dunia sales populasinya adalah 20-25% statistik menunjukkan didominasi orang sales wanita mulai muncul dan Anda juga tidak perlu kaget bahwa pemimpin-pemimpin di berbagai perusahaan, entah itu di perusahaan yang sudah besar atau di perusahaan yang akan membesar, kebanyakan dipimpin oleh seorang wanita. Karena wanita kalau memimpin katanya itu lebih mempunyai emosional yang terarah ya, lebih lebih nyata dalam membuat langkah-langkah dan sebagainya itu ya. Nah, jadi salesman or sales girl. Nah, jadi yang pertama ingin saya sampaikan tadi adalah be yourself ya, jadilah diri Anda sendiri dan harus Anda menjadi pribadi orang yang disukai, disenangi, maka Anda harus ya istilah Jowone itu bahasanya Mbak Titin atau teman-teman dari Jateng itu adalah sell yourself, jual diri kita terlebih dahulu sebelum menjual barang dan jasa kita. Ya. Lalu istilah saya adalah cepat, C-nya itu adalah kreatif, E-nya itu adalah empati, P-nya itu adalah passion, A-nya itu adalah agile, dan T-nya yang terakhir dari kata-kata cepat itu adalah target. Lalu dalam membuat target, buatlah sesmart mungkin. Singkatan dari SMART, S yang pertama itu adalah spesifik, M-nya adalah measurable, A-nya adalah achievable, R-nya adalah realistic, dan T-nya adalah timetable. Itu kira-kira teman-teman. Saya buka kesempatan 10 menit atau 5 menit. Kalau misalkan ada yang tanya, silakan. Atau Mbak Titin mau nambahin, silakan. Ya. Dan ya Pak Herman. Silakan. Yes. Kita tunggu, mari silakan teman-teman jika ada pertanyaan di chat aja ya. Nanti langsung dijawab ya. Waktu kita tinggal kurang lebih 10 menit ya. Kalau nanti tiba-tiba hilang ya 15 ya. Sampai jam 9 ya. Ya, sampai jam 9 ya. Ini jam 8. Ya. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan ya. Tadi meskipun sedikit itu tapi kalau dilakukan ya saya yakin ya seperti tadi 3N, niru, niteni, nambahi. Atau yang lebih tren itu lebih masyhur itu ATM ya, sama ya Pak ya. ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Kita kasarannya nak ndak mau rekoso itu ya wis ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Tapi jangan ATP, amati, tiru, plek. Nah itu ndak punya ide, jadi ndak bisa nambahi kalau tadi ya. Jadi ini bahasa Jawa ya. Kalau Surabaya itu ya sama juga ya. Saya sering ngomong sama orang Jakarta itu bahasa Jawa gitu ndak mudeng dia ya. Mudah-mudahan ini yang dari Jakarta bisa mudeng ya. Tadi niru, niteni, nambahi ya itu sama dengan ATM lah. Amati, tiru, modifikasi ya. Jadi tadi cepat itu luar biasa yang disampaikan Pak Herman ya. Ketika kita dapat ilmu itu langsung kita aplikasikan, saya yakin ya.
Sebenarnya 5 tadi cepat itu kita kadang sok ngenteng ke Pak Irman. Ya, Yes. alah aku wis bisa, aku wis jualan dari lama gitu. Ya, tapi kalau kita tidak asah, kita tidak ulangi lagi, kita akan terlena. Ya, jadi betul Yes. seperti yang disampaikan Pak Irman tadi, sebelum kita menjual produk barang yang akan kita tawarkan, kita harus bisa menjual diri dulu. Sopo sih yang dodol? Ya, kita harus membangun diri kita. Kita ketika kita menawarkan barang, jangan sampai kita itu hanya janji-janji ya. Yes. Jadi kalau slogan di tempat saya itu, kita jualan itu bukan janji, tapi kita memberikan solusi. Ya, Yes. jadi ketika kita jualan, memang kita ujung-ujungnya ya kita butuh untung, butuh uang. Tapi ada sesuatu yang lebih kita puas itu ada ketika orang datang itu tidak kita sampaikan ke semua sales, ke semua penjual, bukan hanya kita nerima uang. Untung memang butuh. Tujuan kita jualan ya dapat untung, dapat uang. Tapi sisi lain itu kita lebih bahagia, lebih itu ketika kita orang datang, itu kita memberikan solusi. Ya, ketika customer kita sudah menerima solusi tanpa kita minta pun dia akan repeat order. Ya. Jadi itu silakan yang mau tanya ya. Yang mau tanya sambil nunggu ya Pak Irman ya. Jadi tadi cepat itu luar biasa, bisa diingat-ingat ya. Itu kalau ketika kita lakukan. Nah, tadi yang terakhir itu apa tadi? T-nya ya. Kita harus ya target ya, memang kita harus terukur. Kalau kita ndak ada target itu kadang sok ngenteng ke. Wes lah, aku wis puas lah, aku wis sakmene wis lumayan. Nah, kita ndak boleh seperti itu. Kalau kita pengen naik tangga, naik sampai atas ya kita harus tentukan target. Karena kenapa? Kalau dengan target kita akan semangat ya Pak Irman ya. Ya, jadi kita akan semangat. Ya, luar biasa ini materinya sedikit, asal kita bisa langsung praktekkan, kita action, saya yakin ya akan membawakan hasil. Ya. Dan yang terpenting Mbak Titin dan teman-teman itu ya, kita tidak malu untuk menawarkan produk yang kita yakini bagus, ya kan? Kita tidak perlu malu, tidak perlu minder, tidak perlu takut untuk menawarkan, menginformasikan. Bagi saya, sebagai seorang sales, apalagi kalau Anda ingin menjadi seorang sales yang profesional, justru harus semakin sering kita menginformasikan kepada orang terdekat sampai orang terjauh, kita ini siapa, dan kita ini punya produk apa. Contoh yang paling gampang ya teman-teman, pertanyaan saya, apakah tetangga kita, apakah kita ini Mbak Titi yang paling sederhana aja. Sering saya tanya kepada orang sales, apalagi kalau sales ini jualan, contoh jualan barang-barang elektronik, jualan mobil, jualan sepeda motor, agen properti, agen asuransi gitu ya. Pertanyaan saya sederhana. Apakah tetangga kiri kalau kita ini sebagai penjual sales produk itu? Ayo, teman-teman boleh jawab via chat. Saya ulang pertanyaannya ya. Kalau yang hadir pada hari ini adalah sebagai seorang sales, pertanyaan saya, apakah tetangga kita yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan, atau yang di depan, di belakang kita, tetangga terdekat lah pokoknya, di dalam kompleks perumahan kita, apakah tetangga kita tuh ngerti kalau kita ini jualan itu? Itu bisa macam-macam, bisa produk properti, bisa asuransi, bisa air minum, bisa jualan listrik, ya. Apalagi kalau produk-produk alat kesehatan yang semakin dicari, kadang-kadang tuh nggak ngerti loh kita. Kalau ternyata tetangga kita iki sing dodolan masker, tiwas aku golek iki adone. Ternyata mburiku iki dodolan hand sanitizer. Tiwas aku kulaan nang Jogja sampai ke Solo. Itu kalau dia tinggal di Surabaya. Ternyata jarak sekian meter perusahaan tetangga kita jualan ventilator. Tiwas aku golek setengah mati di internet, di sosmed, nawar bisa. Ternyata rekan RT kita, temen RW kita. Kadang-kadang loh,
Ya, tetangga kita tuh nggak ngerti loh kalau kita ini jualan masker, jualan hand sanitizer, jualan aseptic gel, jualan apapun lah, pokoknya yang berkaitan dengan alat kesehatan itu loh teman-teman. Kadang-kadang kita ini terus terang aja, saya lihat Mbak Titin, masih kurang Ya, berani untuk menginfokan kepada orang terdekat. Sehingga kalau kayak gitu yang terjadi, kan bukan salahnya tetangga ya. Kalau dia nggak ngerti kita iya, ini apa, kita yang harus mensosialisasikan dengan cara kita masing-masing. Nggak enak, Pak. Iya, caranya harus secara soft, jangan secara hard. Nah, makanya itu teman-teman, sekaligus ini supaya waktunya terburu, nggak sampai lewat, Mbak Titin. Saya iya, itu punya produk yang berkaitan tentang kalau kita ini belajar sesuatu, ya teman-teman, kalau kita ini belajar sesuatu, itu kan kadang-kadang perlu belajar bukan hanya topik atau materi tentang sales aja. Nah, supaya kita ini lebih pede gitu ya, lebih pede, belum, lebih pede, lebih kaya tentang informasi, tentang apapun ya teman-teman. Kita itu perlu melakukan investasi loh, walaupun nilainya itu kecil untuk kemampuan kita, gitu ya, untuk skills kita. Nah, ini yang saya mau share kepada Anda. Kami ada produk yang kami sebut itu namanya Pro-M Automation, ya. Pro-M Automation. Nah, maksud daripada Pro-M Automation ini, ya, ini jelas ya, teman-teman, agak turun ya. Oke. Ini jelas ya, teman-teman. Sekarang ini waktunya kita belajar dengan cara kekinian di era new normal. Ini maksudnya adalah kami akan mengirimkan materi-materi dengan topik apapun. Materi-materi itu tentang sales, tentang marketing, tentang leadership, tentang SDM, komunikasi, dan sebagainya. Dalam bentuk soft copy. Ya, dalam bentuk soft copy yang dikirim via email secara otomatis ke Anda. Sesuai dengan jadwal dan jam yang diminta. Saya ulang ya, saya akan mengirimkan materi tentang apapun yang berkaitan tentang sales, marketing, leadership, dan sebagainya secara otomatis melalui email ke alamat email Anda. Ya, isinya materi itu teman-teman minim 12 halaman sampai 20 halaman. 12 sampai 20 halaman Mbak Titin. Itu akan kita iya, kirim selama 1 tahun non-stop, yaitu selama 52 minggu. Jadi kayak asisten kita gitu loh teman-teman. Melalui mesin otomatis yang dijalankan. Setiap hari apa yang diminta itu, maka Anda akan mendapatkan materi-materi itu. Nah, bagi yang berminat untuk mendapatkan materi-materi yang bisa kami kirimkan via email, saya akan jelaskan lebih detail nanti melalui nomor telepon kami 0812 300 2260 ya. Silakan Anda foto yang ada di layar itu, nanti akan saya jelaskan ke teman-teman. Intinya gampang kok ini. Ini nggak ada kaitan dengan teknologi-teknologian. Pokoknya Anda join, maka Anda akan otomatis menerima materi-materi secara otomatis lewat email yang kami kirimkan selama 52 minggu atau selama 1 tahun ya. Itu ke Anda, materi-materi praktis. Lah maksud saya, ini bekal buat kita sebagai seorang sales. Akhirnya kalau kita ini mampu menguasai beberapa materi, ngerti materi-materi tentang sales, tentang marketing, tentang leadership, tentang personality, teman-teman, otomatis kan citra diri kita meningkat, personal brand kita meningkat, dan citra diri kita meningkat, itu akan membuat nilai tambah kepada Anda. Sehingga Anda menjadi pribadi yang disukai, menjadi pribadi yang direspek, sehingga dengan demikian orang itu akan mau berhubungan dan membeli dari Anda. Kira-kira itu yang saya sebut produknya adalah agak tinggi dikit ya. Itu yang saya sebut produknya itu adalah Pro-M Automation, mengirimkan informasi secara otomatis
ke alamat email Anda. Maka Anda tinggal kasihkan ke kami nama dan alamat email, maka sejak itu kami akan kirimkan materi-materi kami, apapun pokoknya secara praktis ke alamat email Anda. Ya, itu selama 1 tahun. Kalau join dengan satu nama alamat email, itu nilainya adalah 295.000. Ya, itu tadi. Tolong kembali ke tadi. Ya, kalau join dengan satu nama, ya, kalau join satu nama, ini ya teman-teman, agak tinggi. Kalau join dengan satu nama, itu nilainya adalah 295.000. Kalau join dengan 3 nama, itu nilainya adalah 595.000. 595.000 itu adalah harga per alamat email untuk minimum 3 orang yang join. Ya, kira-kira itu teman-teman yang ingin saya bagikan kepada Anda, ya. Jadi semoga materi selama hampir 1 jam ini memberikan manfaat buat kita semua. Dan jangan lupa mengisi data bagi Anda yang ingin mendapatkan galon free dari Cheers ke nomor telepon kami yang tertera di layar itu, nama, nomor handphone. Nama dan nomor handphone dan alamat, nama, nomor handphone dan nama perusahaan, ya. Nama, nomor handphone dan nama perusahaan. Nanti kami akan berikan data-data itu kepada perusahaan air mineral Cheers. Nah, Cheers nanti akan menghubungi ke Anda, ya, itu. Kira-kira itu teman-teman, kita masih punya waktu 5 menit. Silakan kalau masih ada yang mau sharing atau ada yang mau tanya atau mau komen, silakan. Tadi kok kelihatan ada ya, tapi aku kelewat bocor ya tadi ya. Mbak Titin kelihatan enggak tadi ya? Ya. Saya kelihatan. Ini coba tak lihat ya Pak Irman. Aku tadi kelihatan. Bagaimana menghadapi customer palsu? Cara mengetahui itu customer palsu atau mencari-cari? Ya, ini pertanyaan dari B. Ya, bagaimana menghadapi customer palsu? Ya, monggo Pak Irwan dijawab. Kalau saya sih ya harus positive thinking, ya. Karena kita enggak tahu itu sing palsu atau sing KW. Silakan Pak Irwan yang lebih ya. Ya itu wis dijawab sama Mbak Titin niku wis anu. Jadi nah, ya kan saya singkat aja. Ya. Jadi ya kita gini ya teman-teman. Kita ini kan ketemu orang, kita juga nggak bisa tahu ya. Pakai ilmu apapun juga kita nggak bisa ngerti orang ini baik apa enggak, jujur apa enggak, palsu apa enggak, kita nggak ngerti. Tapi gini teman-teman dan juga Mbak Titin, semakin kita berpengalaman, semakin kita tahu teman-teman, oh kalau orang kira-kira tanyanya kayak gini, iki ketokane mek takok-takok tok. Berarti nek ketokane takok-takok tok atau tanya-tanya tok, aku jawab sesingkatnya aja ya, seperlunya aja ya. Tetapi jawaban yang umum, jawaban yang normal harus tetap Anda sampaikan loh teman-teman. Setuju ya? Jawaban yang umum, jawaban yang normal tetap harus Anda sampaikan. Karena kalau enggak, kita dipersepsi negatif. Nah, gitu loh. Tetapi jawaban atau pertanyaan yang kira-kira Anda anggap ini kok khusus banget ya tanyanya ya. Ini kok spesifik banget ya tanyanya ya. Maka Anda mungkin kalau intuisi Anda mengatakan, aku ragu iki takok-takok tok iki jebak tok iki membanding-banding tok iki, ya Anda enggak usah jawab sepenuhnya. Jawab secara singkat aja. Gitu aja sih. Dan kalau alternatif yang kedua, caranya jawab secara singkat, setelah itu Anda jawab gini, Pak, Bu, jawaban yang lebih lengkapnya saya tanyakan ke pimpinan ya. Yang saya tahu jawabannya adalah ini. Anda jawab yang umum, jawab yang singkat. Selebihnya saya akan jawab, Bapak besok ya saya akan telepon. Boleh saya tahu nomor teleponnya? Nah gitu, dengan kita pegang nomor teleponnya, kita bisa korek.
orang ini siapa, benar-benar palsu apa enggak, ya? Ya, ya begitu. Ya, kalau saya Pak Irman ya, saya nambahin Ya, sedikit. Ketika saya itu ada orang tanya-tanya, saya selalu positive thinking. Dan ya, ya, apapun yang produk yang saya jual, saya akan memberikan dengan senang hati. Nah, ya, ya. alhasil yang semula dia cuma pengen tanya-tanya, setelah dia Akhirnya tahu jadi beli. persis, oh ternyata jaringan merek ini tuh oh Ya, luar biasa. Nah, ya. ketika meskipun dia niatnya cuma tanya-tanya tok, dia ndak bangun. Ketika saya kasih informasi yang lengkap dan jelas, dia gamblang. Akhirnya jadi beli. Ya akhirnya dia pun ndak beli tapi mereferensikan Ya, tetangganya, saudaranya. ya, Nah, akhirnya yes. saya pun ndak sia-sia. Jadi niat saya adalah memberikan solusi tadi. Nah, alhasil meskipun dia ndak butuh, akhirnya ketika dia tahu manfaat, ketika tahu kekuatannya, ketika tahu itu dia bisa bercerita kepada orang lain. Ya, jadi Yes. ketika kita Ya, itu seorang sales ya, kita harus selalu menabur lah gitu ya Pak Irwan ya. ya, Istilahnya ya. kita menabur ya, entah kita itu nanti metiknya kapan, tapi hukum alam itu kan pasti ketika kita menabur pasti Terjadi. menuai kan. Ya, 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 ya. pasti. Ya. Ya. Karena memang Meskipun ada sebagian dimakan hama, ya, tapi kan ya, tetap ya, kita berhak untuk menuai ya. ya, ya, setuju, setuju. Karena memang itulah Ya, tugas kita teman-teman sebagai seorang sales itu, apalagi di customer service ya. Kalau Anda tugas di customer ya, service atau frontliner ya Mbak Titin, kayak customer ya, service-nya sebuah perusahaan jasa, apapun deh ya, bank lah, atau asuransi lah, atau lembaga keuangan non-bank, itu kan kita ketemu dengan pertanyaan aneka ragam yang kadang-kadang misteri shopper, atau juga orang yang disuruh oleh kompetitor untuk datang, untuk ngecek, untuk tanya-tanya, maka kita ya, pun tetap harus menyampaikan dengan rendah hati, menyampaikan dengan senyum, ya, menyampaikan dengan apa adanya, jelasin secara all out. Nah, kalau kita sudah jelasin secara all out, apa adanya, tidak ada yang ditutupi, dikurangi, tetap hal-hal yang umum dulu yang Anda sampaikan, orang itu tetap tidak mau beli, atau belum mau beli, ya kita berdoa dan berharap agar supaya dia mau mereferensikan, atau suatu saat kita akan mendapatkan customer yang lebih bagus daripada orang itu. Gitu aja sih. ya. Ya. Terkadang ini Pak Irman, saya Yes. sering beberapa kali menemui customer, bahwa customer Mm-mm. itu orangnya dia datang dengan naik sepeda motor butut, ya, dia Mm-mm. selayaknya tidak mungkin lah kayak dia tidak punya uang. Beli. Tapi Ya. setelah ternyata dia ternyata beli barang mahal dan dia bayar cash. Ya, itu Iya. banyak sering terjadi ya. Iya. Dan saya Sering. sering nemuin teman-teman yang dealer itu. Orang datang, Ya. dia salesnya sempat menghina-menghina, nggak mungkin Pak jenengan beli gini-gini. Ternyata dia satu Ya. kresek bawa uang. Nah, itu Ya. kadang kita tertipu seperti itu. Jadi Ya. kita harus positive thinking lah menghadapi semua itu. Ya. Kadang nggak ngira kan, orang itu Ya. wah ketoknya orang perlente. Padahal Ya. pakai yang perlente, jasnya bagus ini, dia Ya. nggak Tambah beli. tak Kan tuku. banyak juga. Ya. Iya. Sing jas-jasan malah gak tuku, ya nawaran malah nih. Nawarnya kelamaan ya. Ya jadi kita harus positive thinking lah ya. Yes. Kita Ya. enggak tahu. Kadang Yes. bukan bawa koper tapi bawa tas Ya. kresek itu uang 50 Ya. juta itu. Oke. Ya Ya. Pak Irwan. Oke. Ya. Jamnya supaya Ya. sebentar lagi kita berakhir. Jadi teman-teman, saya atas nama Pro M dan Mbak Titin atas nama Komisi Jateng tentu mengucapkan terima Ya. kasih sebesar-besarnya. Silakan Anda hubungi ke nomor telepon yang tertera itu untuk mendapatkan email yang tadi saya sampaikan untuk saya kirim secara otomatis melalui automation kami. Dan juga jangan lupa follow saya di Herman_Suwiwono ya. Silakan Anda follow saya di Herman_Suwiwono. Kita bisa ber-DM di situ, bisa bercerita, bisa bersharing di situ. Itu kira-kira kata-kata terakhir Mbak Titin sebelum tahu-tahu putus itu kan nggak enak ya. Ya. Ya, Oke. tadi terjawab ya. Ya, kita tutup karena waktunya sudah habis. Kita Yes. mau ya. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ya.
Terima kasih teman-teman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya. Stay healthy, Dadah. stay productive, Ya. stay safe, stay safe. Have a great day. Bye.